Apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu sangat bertentangan dengan hasil fatwa Tarjih Muhammadiyah. Lalu di mana Muhammadiyahnya dia gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanggapan dari salah satu ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah cabang tentang Ustadz Adi Hidayat. Kita simak videonya kaum muslimin. Kemudian kenapa saya kemudian menjadi tajam terhadap Ustadz Adi Hidayat? Bagaimanapun saya secara usia itu saya lebih tua dari Ustadz Adi Hidayat ya, secara usia. Saya bisa membaca apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu nyata sekali banyak kekeliruan sebagai orang Muhammadiyah. Saya dari awal sudah mengecek itu. Begitu beliau ceramah tentang kunut misalnya, itu terkesan kalau dia bukan kebiasaan Muhammadiyah cara berbicara kunut seperti itu. Di Muhammadiyah itu to the point ketika berbicara kunut ya, bahwa itu kunut subuh tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kalaupun ada hadisnya adalah hadis lemah. Itu di Muhammadiyah seperti itu yang kita baca ya. Kemudian yang kedua, ketika berbicara istawa alal arsy, itu ngelantur Ustadz Adi Hidayat, tak sesuai dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga, selalu berbicara tahlilan, mengangkat cerita tahlilan yang tidak pernah. Jadi sekarang kalau mau berbicara poin di Muhammadiyah sebagai orang Muhammadiyah, ya kalau berbicara tahlilan di Muhammadiyah sudah jelas dilarang kok. Ngomong yang lain gitu. Di Muhammadiyah itu dilarang tahlilan. Bukan karena makanannya, ritualnya juga dilarang di Muhammadiyah itu. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu sangat bertentangan dengan hasil fatwa Tarjih Muhammadiyah. Lalu di mana Muhammadiyahnya dia gitu. Jadi itu yang kita kalau ingin mengenal Ustadz Adi Hidayat ya. Misalnya juga berkaitan dengan pembicaraan Habib ya, tahayul itu sikap-sikap tahayulnya, sikap-sikap hurafatnya, apa berbicara aulia Allah. Aduh, saya rasanya ya sudah sekitar 40 tahun belum pernah mendengar orang Muhammadiyah itu berbicara wali Allah kecuali Ustadz Adi Hidayat. Itu belum pernah. Jadi orang Muhammadiyah dulu itu ulama-ulama besar sekalipun, ahli debat sekalipun. Di Madura itu banyak loh ahli debat, jangan main. Di Madura itu di Muhammadiyah dulu. Tapi tidak ada seorang pun dari ahli debat itu yang berbicara seperti Ustadz Adi Hidayat, ngelantur kemana-mana. Betul kata beliau kaum muslimin, apa yang dikatakan Uwah tentang masalah kunut subuh, tahlilan, asmawa sifat itu sangat bertentangan dengan Muhammadiyah. Jadi Uwah ini Muhammadiyahnya di mana? Apalagi kalau sampai mengakui kewalian orang yang menyebar khurafat seperti Guru Sekumpul dan Habib Umar. Ini bukan ciri orang Muhammadiyah, bahkan orang-orang pintar dan ahli debat dari kalangan Muhammadiyah pun tak sampai seperti itu. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Kemudian kalau ingin lagi tahu kesalahan Ustadz Adi Hidayat misalnya berbicara Habib, ngapain bicara Habib? Saya masih ingat ketika Bapak Abdul Mukti didatangi Habib Rizik, itu biasa-biasa saja. Tak kemudian seperti muncul yaitu jiwa ingin mendapat sambutan dari orang lain itu mengangkat-ngangkat nama Habib. Karena memang Muhammadiyah ini tidak pernah yaitu tadi mengasaskan keagamaan ini kepada Habib-Habib, enggak ada itu di Muhammadiyah. Tapi herannya generasi Muhammadiyah sekelas Ustadz Adi Hidayat bisa terperosok jauh seperti itu. Lah itu mungkin yang perlu dikoreksi oleh Ustadz Adi Hidayat, bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat selain tidak menguntungkan ke Muhammadiyah, juga itu akan melahirkan berbagai macam masalah di Muhammadiyah. Yaitu tadi pada akhirnya banyak orang-orang yang menanggapi ucapannya dari teman-teman Salafi. Sebenarnya sangat baik itu, teman-teman Salafi itu baik. Ketika karena Salafi ini adalah teman kencan dalam pergaulan keagamaan ya. Saya itu seringkali kalau bertemu dengan teman-teman Salafi, saya mengenal bahkan orang sekelas siapa namanya Ustadz
Ustadz Yusuf Baisa misalnya ya. Saya tuh berdiskusi dengan beliau panjang lebar biasa-biasa, enjoy gitu. Saya suka sekali mengkritisi hadis-hadis itu. Lah, ya kalau memang apa ya, dari sahabat misalnya ada teman yang tidak mampu berbicara lebih tinggi lagi perkataan hadis, ya sudah, diam aja dia mendengar gitu. Jadi itu yang terjadi kalau antara salafi sendiri. Oh, itu salafi saja kan saling kritik salafi ini. Jadi wajar saja kalau kemudian ada teman Muhammadiyah itu dikritisi, karena menganggap bahwa Muhammadiyah itu orang yang kritis juga gitu. Contoh lah, Muhammadiyah ini jago kritis, jago kritik ya. Kita lihat misalnya siapa namanya, Amin Rais. Kalau suruh mengkritisi negara nomor 1 itu Amin Rais. Kita lihat Pak Din Samsudin, wah ahli kritik gitu. Pak Haidar Nasir juga ahli kritik, cuman lembut gitu ya. Abdul Mu'ti juga ahli kritik beliau, cuma lembut. Nah itu. Tapi kalau berbicara Pak Amin Rais dan Din Samsudin agak sedikit keras dan menggebu-gebu ya. Itu kalau dalam soal politik, ya sudah pasti Muhammadiyah itu gudang-gudangnya ahli kritik, siap dikritisi. Namanya tokoh politik ya harus siaplah dikritisi juga. Kalau ada yang mengkritisi, nggak perlu sakit hati, anggap itu biasa-biasa saja. Itu ya kalau ingin lebih jauh mempelajari tentang Muhammadiyah. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Dari penjelasan beliau kita tahu bahwa Muhammadiyah dan Salafi itu bersahabat karena mereka itu mengedepankan ilmu agama Islam yang ilmiah dan bukan taklid. Dan harusnya saat dikoreksi Ustadz Salafi itu berterima kasih dan bisa introspeksi diri. Jangan malah sakit hati dan dianggap sebagai mencela dan lain-lain. Jadi ini harus lebih siap dikritik. Jangan saat dikritik orang, dia malah mengungkit latar belakang dan jurusan kuliah orang tersebut. Dan Ustadz Zulkarnain tadi juga mempertanyakan kemuhammadiyahan Jadi ini sebenarnya apakah sudah beralih haluan ke NU? Wallahu alam. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.